Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania, NIM 2261010, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, mahasiswa dari Universitas Cokroaminoto Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus reproduksi wanita. Definisi siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Proses terjadinya menstruasi. Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon luteinizing hormon atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Dalam siklus menstruasi terjadi melalui 3 tahap, yaitu fase folikuler. Fase folikuler terjadi pada hari pertama sampai hari kelima, di mana follicle stimulating hormone atau FSH, hormon perangsang folikel, dan luteinizing hormone atau LH, hormon lutein, dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Telur-telur itu berada di dalam kantungnya masing-masing yang disebut folikel. Hormon FSH dan LH juga memicu peningkatan produksi estrogen. Peningkatan level estrogen menghentikan produksi FSH. Keseimbangan hormon ini membuat tubuh bisa membatasi jumlah folikel yang matang. Saat fase folikuler berkembang, satu buah folikel dalam salah satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Folikel dominan ini menekan seluruh folikel lain kelompoknya sehingga yang lain berhenti tumbuh dan mati. Folikel dominan akan terus memproduksi estrogen. Selanjutnya fase ovulasi, di mana fase ovulasi terjadi pada hari ke-14, di mana peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Kemudian sel telur dilepaskan atau proses ini disebut sebagai ovulasi dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba fallopi yang mirip dengan tangan atau fimbria. Fimbria kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba fallopi. Sel telur akan melewati tuba fallopi selama 2-3 hari setelah ovulasi. Selama tahap ini terjadi pula peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, lendir yang kental akan menangkap sperma pria, memeliharanya, dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi. Selanjutnya fase luteal. Setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Selanjutnya, jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau proses pembuahan, telur yang telah dibuahi atau embrio akan melewati tuba fallopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada tahap ini, si wanita sudah dianggap hamil. Selanjutnya, jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering, dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Oleh karena dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya rusak dan luruh. Darah dan jaringan dari dinding uterus pun atau endometrium bergabung untuk membentuk aliran menstruasi yang umumnya berlangsung selama 4-7 hari. Selanjutnya, selama menstruasi, arteri yang memasuk dinding uterus mengerut dan kapilernya melemah. Darah mengalir dari pembuluh yang rusak, melepaskan lapisan-lapisan dinding uterus. Pelepasan bagian-bagian ini tidak semuanya sekaligus, tapi secara acak. Lendir endometrium dan darah turun dari uterus berupa cairan. Selanjutnya, pengaruh sekresi gonadotropin.
di mana hipotalamus menghasilkan GnRH yang merangsang kelenjar hipofisis atau pituitari untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi mematang folikel, dan LH atau luteinizing hormone yang berperan dalam proses ovulasi. Meningkatnya estrogen menyebabkan negatif feedback pada FSH, sedangkan pada LH menyebabkan positif feedback. Selanjutnya, efek siklus estrogen dan progesteron. Siklus estrogen. Hormon estrogen berperan terhadap perubahan fisik seperti tumbuhnya payudara, rambut kemaluan, dan bulu ketiak. Hormon estrogen pula yang menyebabkan terjadinya menstruasi pertama dan kemudian mengatur siklus menstruasi selanjutnya. Selanjutnya, siklus progesteron. Tugas utama dari hormon progesteron pada wanita adalah mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Saat seorang wanita hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan meningkat. Fungsi hormon progesteron pada wanita hamil adalah untuk menjaga otot rahim tetap rileks dan menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang. Jika Anda merasa pusing, mulas, mual, dan sembelit selama hamil, hal tersebut bisa jadi dikarenakan tubuh bereaksi terhadap perubahan kadar hormon progesteron. Maka, jika estrogen dan progesteron meningkat, maka akan terjadi perubahan endometrium. Jika estrogen meningkat, maka endometrium akan menebal. Progesteron meningkat, maka akan meningkatnya pembuluh darah dan kelenjar. Estrogen dan progesteron menurun, maka pertumbuhan endometrium terhenti dan terjadi pelepasan dan pendarahan endometrium. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.